Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azur Halwa dari Universitas Trilogi ingin menyampaikan manajemen layanan bimbingan konseling. Manajemen adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, hingga pengendalian atau evaluasi yang dilakukan oleh seorang manajer atau pemimpin dengan bekerja sama bersama bawahannya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Bimbingan konseling sendiri merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face-to-face oleh seorang ahli atau biasa disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi seseorang serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dan merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan usaha dan dana yang cukup besar. Hal ini diakui oleh semua orang atau semua bangsa demi keberlangsungan masa depannya. Perencanaan dan pengorganisasian layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Perencanaan program bimbingan dan konseling terdapat kegiatan analisis kebutuhan siswa dan lingkungan, adanya keterlibatan stakeholder, sarana prasarana, penunjang kegiatan layanan bimbingan dan tujuan bimbingan konseling searah dengan visi, misi, dan tujuan sekolah dasar. Untuk menentukan teknik, strategi, dan sasaran program bimbingan konseling dalam rangka pengembangan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran, perencanaan yang dilakukan sesuai proses dan tahapannya telah menghasilkan program yang baik. Pengorganisasian petugas layanan bimbingan konseling dilakukan oleh kepala sekolah, koordinator bimbingan konseling, guru bimbingan konseling, dan wali kelas. Terlihat adanya sosialisasi kegiatan pelayanan bimbingan konseling secara tidak langsung dalam acara koordinasi sekolah serta terdapat mekanisme penanganan siswa dan hubungan kerjasama dengan stakeholder di sekolah dasar. Adanya pembagian tugas antara guru bimbingan konseling, alur mekanisme penanganan peserta didik, dan sosialisasi kepada stakeholder akan berdampak baik dalam kerjasama pemberian layanan. Pelaksanaan layanan kepada siswa mengacu kepada satuan kegiatan layanan dan satuan kegiatan pendukung sesuai dengan program ataupun berdasarkan analisis kebutuhan siswa. Meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan secara insidentas tanpa adanya jam pelajaran khusus bimbingan konseling, pelaksanaan yang mengacu pada program yang telah dibuat akan berdampak pada kemampuan siswa dalam belajar. Pengawasan hasil pelayanan bimbingan konseling di sekolah dasar terdapat adanya pencatatan agenda kegiatan hari dan mingguan yang dituangkan dalam laporan bulanan untuk evaluasi kesesuaian antara perencanaan program yang dibuat dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan serta membuat laporan semester dan tahunan untuk dilaporkan kepada kepala sekolah dalam rangka tindak lanjut kegiatan yang perlu diperbaiki serta dikembangkan. Adanya standar kerja yang jelas akan berdampak pada peningkatan kinerja guru bimbingan konseling dan mengarah pada peningkatan mutu belajar siswa sekolah dasar. Pengembangan program pelayanan bimbingan konseling berdasarkan planning, programming, dan budgeting system. Dalam melaksanakan mekanisme evaluasi program bimbingan dan konseling, guru kelas didampingi konselor berpengalaman yang bertugas untuk membantu guru kelas dalam merancang, menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Baik kepala sekolah maupun guru pendidik sekolah dasar memahami benar bahwa memperoleh informasi yang akurat dan objektif terkait program bimbingan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap program bimbingan yang telah diimplementasikan. Informasi tersebut dapat berisi gambaran mengenai proses pelaksanaan program, dampak atau hasil yang dicapai, efisiensi maupun pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri.
Dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh, maka tim evaluator dapat mengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan program bimbingan. Fokus evaluasi berkisaran pada kebutuhan yang dirumuskan yang juga menekankan pada upaya memberikan informasi yang berguna bagi perbaikan program. Sementara itu, fungsi sumatif menunjukkan bahwa evaluasi digunakan untuk mempertanggungjawabkan keterangan seleksi atau lanjutan. Struktur organisasi bimbingan konseling di sekolah dasar. Di tingkat sekolah dasar, bimbingan dan konseling belum dilaksanakan oleh petugas khusus yakni guru pembimbing. Namun, tetap diperlukan adanya struktur organisasi. Personel pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait di dalam organisasi pelayanan bimbingan dan konseling, dengan koordinator dan guru pembimbing sebagai pelaksana utamanya. Uraian tugas masing-masing personel tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Pertama, kepala sekolah. Kedua, wakil kepala sekolah. Ketiga, komite sekolah. Keempat, guru kelas atau konselor. Yang kelima, ada guru mata pelajaran. Tugas pokok dan fungsi struktur organisasi bimbingan konseling di sekolah dasar. Tugas struktur organisasi bimbingan dan konseling di sebuah sekolah dasar umumnya terdiri dari beberapa posisi utama. Yang pertama ada kepala sekolah yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasi sekolah termasuk program bimbingan dan konseling. Kedua ada guru BK bertanggung jawab atas kelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah, memberikan layanan kepada siswa yang membutuhkan bimbingan, konseling, atau dukungan lainnya. Yang ketiga ada koordinator BK, bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan program bimbingan dan konseling di tingkat sekolah. Tim BK terdiri dari sejumlah guru BK yang bekerja sama dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Supervisi kegiatan bimbingan konseling di sekolah dasar. Secara terminologi, supervisi adalah bantuan berbentuk pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Setelah mengetahui supervisi, harus diketahui juga pengertian dari bimbingan baik bersifat umum maupun khusus. Bimbingan bersifat umum merupakan usaha-usaha untuk memberikan penerangan atau pendidikan agar yang menerima bimbingan lebih mengetahui, lebih menyenangi, lebih bersikap positif terhadap apa yang dibimbingkan, sedangkan yang bersifat khusus yaitu bimbingan yang diberikan oleh guru, pembimbing atau konselor kepada anak-anak yang dalam perkembangan pendidikannya memperlihatkan kelambatan atau hambatan atau kesulitan. Supervisi bimbingan dalam konseling merupakan satu relasi antara supervisor dan konselor, di mana supervisor diartikan secara etimologi supervisi berarti pengawasan, penilikan, pembinaan, sedangkan memberi dukungan dan bantuan untuk meningkatkan mutu kinerja profesional supervisi. Tumpu pada suatu prinsip yang mengakui setiap manusia itu mempunyai potensi untuk berkembang. Evaluasi program layanan bimbingan konseling. Evaluasi bimbingan konseling merupakan upaya untuk menentukan derajat kualitas pelaksanaan program kegiatan bimbingan konseling. Evaluasi kegiatan bimbingan konseling mempunyai dua tujuan, yaitu secara umum dan secara khusus. Tujuan umum evaluasi bimbingan konseling adalah untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Fungsi evaluasi kegiatan bimbingan konseling adalah memberikan umpan balik kepada guru pembimbing untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas perkembangan sikap, perilaku, dan perkembangan potensi subjek yang dibimbing. Ada juga beberapa aspek yang harus dievaluasi. Untuk aspek-aspek yang perlu dievaluasi dalam program bimbingan dan konseling diantaranya kesesuaian antara program dan pelaksanaan,
keterlaksanaan program, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut, dampak dari kegiatan bimbingan konseling, bagaimana respon yang terjadi, personil yang terlibat, perubahan-perubahan yang terjadi, serta lingkup luasnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.